bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Come let us adore Him. Come let us adore Him. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Come let us adore Him. Come let us adore Him. Sembah dan puji Dia, 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 Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024 kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maha Kuasa, Maha Kasih.
Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, sehingga hidup bisa berguna bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, kita sedang dalam masa Advent. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Tetapi mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai hari ini kami menikmati pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Syukur Bapa. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami. Dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan menjadi orang benar, doanya didengar Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami mohon berkat urapan baru waktu kami mempelajari firman Tuhan ini, sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan dari terjemahan baru dan terjemahan firman Allah yang hidup. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Dari firman Allah yang hidup, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Karena bagi kita telah lahir seorang anak, seorang putra telah dikaruniakan kepada kita. Di atas pundaknya ada pemerintahan. Dengan nama inilah ia dikenal, Dia yang ajaib, Penasehat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemerintahannya akan semakin luas, penuh damai sejahtera dan kekal, tidak berkesudahan. Ia akan memerintah dengan sempurna, adil dan benar dari atas tahta Daud nenek moyangnya. Ia akan memerintah dengan sempurna, adil dan benar dari atas tahta Daud nenek moyangnya. Ia akan membawa keadilan dan kedamaian yang sejati kepada segala bangsa di dunia. Semua ini akan terjadi karena Tuhan semesta alam telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Dia mencatat ini dengan ilham Roh Kudus sekitar 700 tahun sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia, yang ditandai dengan 1 Masehi atau kata dasarnya Mesias. Yesaya bernubuat tentang banyak hal dan digenapi dalam perjanjian baru. Ia bernubuat tentang Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu yang ditentukan bagi Mesias. Ya, di dalam Yesaya 40. Lalu ada nubuat Yesaya tentang Mesias atau juru selamat. Ya. Dan sudah digenapi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia, yaitu mengenai penjelmaannya dan ketuhanannya, Yesaya 7. Juga mengenai pelaksanaan misinya, Yesaya 11. Masa remajanya, Yesaya 7. Ketaatan Kristus, Yesaya 50. Tentang pengurapannya oleh Roh Kudus, Yesaya 11.
tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Mesias Juru Selamat itu, Yesaya 35. Tentang penderitaan Kristus, Yesaya 50. Tentang penolakan kepada Yesus Kristus Mesias, Yesaya 53. Tentang kematiannya yang memperdamaikan, Yesaya 53. Tentang kenaikannya ke sorga, Yesaya 52. Dan yang belum digenapi, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, Yesaya 26, Yesaya 61, dan Yesaya 65. Saudaraku, berarti firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Ya, 90% apa yang diungkapkan oleh Yesaya sudah digenapi. Tinggal satu lagi yang kita sedang menanti-nantikan penggenapannya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti apa? Kita harus sungguh-sungguh mengerti, mengetahui firman Tuhan. Kita harus memperhatikan firman Tuhan, ya. Karena apa yang dicatat firman Tuhan itu tidak akan berubah. Langit dan bumi bisa bergoncang, bisa berlalu, bisa bergeser, tetapi firman Tuhan itu pasti digenapi. Yang belum adalah tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Kita harus bersiap-siap mempersiapkan diri, karena tidak seorang pun tahu kapan dan waktunya. Tapi pasti, percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, Yesus Kristus akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Ya, di masa Advent ini kita mempersiapkan diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri di ujung tahun 2024 ini. Kalau Tuhan kita datang tiba-tiba hari ini, ya, sore ini, malam ini, pagi ini, atau besok, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat mendengar perintahnya dan melakukannya dengan setia? Karena kitab Yesaya ini ditulis dengan tujuan agar Israel, Yehuda itu bertobat. Karena mereka keras hati, tidak mau dengar apa yang Tuhan suruh. Mereka buat saja apa yang mereka anggap benar dan ternyata salah. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Mereka pikir mereka hebat. Jadi mereka atur segalanya menurut logika, kekuatan, kedudukan, dan kekayaan. Dan akhirnya celaka. Tuhan mengizinkan itu bukan untuk memusnahkan seperti keadaan Sodom dan Gomora. Tuhan mengizinkan mereka mengalami masalah besar itu, celaka itu, supaya bertobat. Karena dididik tidak mau dengar, jadi dihardik. Karena diajar tidak mau dengar, jadi dihajar. Yesaya disuruh Tuhan untuk mengatakan bertobat, bertobat. Kamu kalau enggak dihajar Tuhan. Tapi tidak untuk selamanya. Sebab Tuhan akan mengirimkan Mesias. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ada 4 lambang kekuasaan atau namanya disebut. Yang pertama, ia adalah penasihat ajaib. Yang kedua, ia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Semua itu tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Semua ini tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara baca lagi mengenai apa kata malaikat, ya, tentang kelahiran Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Digenapi apa yang dinubuatkan Yesaya 9 ini dan kitab Yesaya secara keseluruhannya. Sebab itu yang pertama, firman Tuhan pasti digenapi.
Kita harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan, mengerti sungguh-sungguh, menghargai kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukannya. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang kedua. Bagi yang siap, itu adalah sukacita luar biasa. Bisa berjumpa dengan Tuhan, tenang di hadapan Tuhan, tinggal bersama Tuhan di sorga yang mulia. Tetapi bagi yang tidak siap, itu celaka besar. Karena sudah habis waktunya untuk bertobat, yang ada adalah neraka, kesusahan besar selama-lamanya. Mari kita menghargai kesempatan ini. Firman Tuhan pasti digenapi. Saudara setia untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Ada orang-orang yang suka membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Alkitab mengajar kita untuk bertobat setiap hari, untuk menghargai kesempatan, untuk setia beribadah. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, gratis, tapi menjalani hidup di dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan itu harus dengan rasa hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan. Ya, jadi lakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita semua tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah. Karena keadaan dunia ini semakin susah, sulit, dan sukar. Demikianlah firman Tuhan katakan. Akhir zaman kasih akan menjadi pudar. Orang akan lebih egois. Rasa hormat kepada Tuhan akan hilang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Mari kita hidup hormat pada Tuhan. Supaya kita tidak perlu dihajar, cukup diajar. Mari lakukan firman Tuhan. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, ada panduan-panduan firman Tuhan. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai atasan, bos, sebagai bawahan, sebagai karyawan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai apapun ada aturan firman Tuhan. Kalau kita rasa susah, sulit, ingat ada Yesus Kristus yang diberikan bagi setiap orang yang mau percaya dan menerimanya. Dia adalah penasehat ajaib. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam segala hal. Jangan sampai kita terjerumus baru berteriak. Sebelum memutuskan apapun dalam hal kecil maupun besar, sebelum melakukan apapun, minta hikmat dari Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Bapa yang kekal, artinya abadi. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Damai sejahtera hanya ada di dalam persekutuan hidup yang erat dengan Tuhan. Walaupun hidup ini seperti ombak di lautan. Mari kita jadi pelaku firman. Tuhan tolong kita saudara. Sebab dikatakan di ayat yang ke-6, pemerintahannya itu luas, kekuasaannya itu besar, tidak berkesudahan. Ada damai sejahtera bagi orang yang mau tunduk di dalam kekuasaannya Tuhan. Tuhan itu adil dan benar sampai selama-lamanya. Jadi karena Tuhan adil dan benar, mari kita lakukan yang adil, yang benar, yaitu standarnya firman Tuhan. Tuhan akan membela. Tuhan mengerti. Lakukan bagian kita. Kita tidak bisa ubah orang, tapi kita bisa perintah roh, jiwa, tubuh kita untuk tunduk kepada firman Tuhan. Maka Tuhan pembela kita, Raja yang adil, Raja yang benar, Dia akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi garam dan terang Tuhan, memampukan kita untuk menjadi imamat yang rajani, dapat menceritakan pengalaman hidup kita yang sulit dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang sombong, berpikir bahwa mereka kuat, mereka mampu.
Meskipun Tuhan sudah berkali-kali melalui para nabinya untuk menasehati mereka untuk tunduk melakukan firman, mereka tidak mau. Sehingga mereka dihajar terus. Mari kita tidak perlu dihajar. Mari kita mau diajar. Supaya kita bisa hidup di dalam terangnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Baca saudara firman Tuhan. Pelajari sungguh-sungguh, mengerti, dan minta kekuatan melakukannya. Dia adalah Raja Damai. Di dunia ini tidak ada damai sejahtera yang sempurna. Apapun dan dimanapun. Kecuali dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Walaupun di tengah badai hidup pun, kalau Tuhan beserta kita bisa untuk mengalami damai sejahtera. Jadi Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini menubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Dengan detail diceritakan di dalam Yesaya mengenai bagaimana Mesias. Dia adalah penasehat ajaib. Ya. Artinya punya kuasa yang adikodrati, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia akan menunjukkan melalui semua perbuatannya, mujizatnya, ya, bagaimana manusia harus hidup dengan benar. Tuhan akan memberi hikmat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, memohon hikmat. Kalau kita kekurangan hikmat untuk menjalani hidup dengan benar, ini minta dari Tuhan kemampuan, kekuatan. Allah yang perkasa hanya di dalam Mesias Yesus Kristus. Ya. Kekuasaan itu secara keilahian itu berdiam secara jasmani. Allah menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Bapa yang kekal, bukan Bapa yang kita kenal di dunia ini yang sementara dan tidak sempurna. Ia akan bertindak kepada umatnya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ia akan berbelas kasihan, Ia akan mengasihi, Ia akan melindungi, Ia menyediakan keperluan untuk anak-anaknya hidup dan mempermuliakan. Apa yang kita perlukan? Sukacita, damai sejahtera, hikmat, kesehatan, keuangan, jalan keluar. Mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan waktu kita susah sulit aja. Mari kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan Raja Damai itu menguasai kita, ya, membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal, dari kebodohan, dari kemunafikan. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil, pertama, firman Tuhan pasti digenapi. Jadi mari bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang. Yang kedua, kita sangat memerlukan Kristus Yesus Tuhan kita untuk bisa hidup dengan benar, berdiri tegak untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Dia Bapa kita, Dia penasehat ajaib, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Semua manusia memerlukan Yesus. Bagian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ceritakan kepada banyak orang bahwa Dia adalah jawaban dalam semua kebutuhan manusia. Tolong kita Tuhan yang sudah menolong kita sampai hari ini semata-mata karena kasih karunia dan kasih karunia. Tuhan tolong kita semua saudara untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan ini, bersiap-siap untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Baca firman Tuhan dengan tekun dan praktekkan, dan selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Yesus telah lahir, Dia sudah mati bagi penebusan dosa kita, Dia sudah naik ke sorga, dan Dia akan datang kembali. Sampai Tuhan datang kembali, biar kita semua percaya, taat, dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berita
Yesaya 9 ayat 5 dan 6 yang meneguhkan kami bahwa firman-Mu itu ya dan amin, pasti digenapi. Bagian kami percaya, taat, dan setia. Untuk bisa percaya, taat, dan setia, kami memerlukan karunia-Mu. Karena dengan kemampuan kami secara manusia kami nggak sanggup, penuh dengan keterbatasan. Sebab itu penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu taat perintah-Mu selalu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami supaya tidak perlu dihajar, hanya perlu diajar. Tolong kami tidak perlu dihardik dan digedik, hanya cukup untuk dididik. Kami buka hati kami. Kami mohonkan pembentukan Tuhan buat kami, supaya kami dimampukan melaksanakan rencana Tuhan secara spesifik bagi kami. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami rindu maksimal mempermuliakan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Kami juga rindu banyak orang boleh percaya kepadamu. Pakai kami menjadi misionaris-Mu Tuhan. Ini kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia-Mu. Hanya di dalam tangan kasih setia-Mu kami bisa hidup berdiri teguh, setia, percaya sampai akhir. Tuhan Yesus berkati anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, para wanita dan pria sampai yang paling senior sekalipun, supaya kami sungguh-sungguh hidupi firman Tuhan setiap hari. Kalau kami hidup menyenangkan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, hidup demi kemuliaan Tuhan. Kalau kami meninggal, kami percaya, kami beruntung kalau kami sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami untuk dikuasai Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami untuk dikuasai Tuhan. Kepada tangan kasih setia-Mu kami berserah. Terima kasih Bapa yang baik. Angkat tangan saudara, mari terima berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, proposalnya bagi kita, ya dan amin. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk menaati firman Tuhan, lebih bersungguh-sungguh memperhatikan dan mempraktekkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, berdiri teguh, jangan goyah. Immanuel. Amin.